بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Pembahasan kita telah sampai pada ayat ke-34. Sebelum kita melanjutkan, kita murajaah beberapa ayat sebelumnya. Adanya keterkaitan tentang apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan, tamthil, permisalan, perumpamaan kehidupan dunia dan bagaimana orang-orang yang tertipu padanya. Kita baca ayatnya bersama yang dimulai pada ayat yang ke-32. Selanjutnya kita akan artikan kata demi kata, dan dengan itu harapannya peran aktif di antara antum semua. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Naam. Wadrib lahum, antum ikuti. Wadrib lahum mathalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatain min a'nab wa hafafnahuma binakhl wa ja'alna bainahuma zar'a. Nah, kita mulai kata demi kata yang sudah dibahas. Diharapkan saling mendahului siapa yang bisa menjawabnya. Wadrib lahum. Fadhal, yang bisa memberikan artinya atau jawabannya. Angkat tangannya. Wadrib lahum. Angkat tangan. Tidak saling bersautan tanpa tahu siapa yang menyebutkan atau menjawabnya. Naam. Wadrib artinya dan berikanlah. Naam.
atau ceritakanlah. Asal katanya adalah pukullah. Namun setelah dijelaskan tidak selalu demikian. Wadrib, wadhkur, dan sebutkanlah dan ceritakanlah lahum, kepada mereka. Adakah yang tahu siapa yang dimaksudkan mereka? 6. Orang beriman dan orang kafir. Masalah. Apa maknanya masalah? Permisalan. Misal itu bahasa Arab. Misal, perumpamaan atau contoh. Dan sebutkanlah kepada mereka contoh, perumpamaan, permisalan. Rajulain, 2 orang. 6. Maksudnya 2 orang laki-laki. Siapa mereka keduanya? Sebagaimana yang sudah disebutkan. Yang beriman Abu Salamah dan 1 saudaranya lagi. 6. 1 bapak. Yang kafir adalah siapa dia? Al-Aswad. Nama ayahnya sama, Abdul Asad. Abu Salamah bin Abdul Asad atau Al-Asad ibnu Abdul Asad. Al-Aswad, afwan, Al-Aswad ibnu Abdul Asad. 6. Itulah kedua orang tadi. Abu Salamah orang yang beriman, sedangkan Al-Aswad adalah yang kafir. Walaupun tidak mengharuskan bagi kita untuk mengetahui masing-masing individunya. Sebagaimana kata Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kata beliau, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyatakan, walaysa ma'rifah a'yanir rajulain, dan bukanlah mengharuskan untuk mengetahui masing-masing individu keduanya dan terkait di waktu kapan ataupun di tempat mana, maka yang diperlukan bagi kita adalah faidah atau hasil yang bisa kita petik dari pelajaran tersebut. Kita kembali. Rajulain, 2 orang. Ja'alna, sering kita dapatkan kata ini. Apa ja'alna? Kami menjadikan. Kami maksudnya Allah menjadikan. Li ahadihima, untuk salah seorang dari keduanya. Allah buatkan, Allah jadikan salah seorang dari keduanya. Ternyata yang diberikan adalah yang kafir. Jannatain. Apa yang Allah berikan? 2 jannah. Jannah yang dimaksudkan adalah kebun. Allah berikan kepada si kafir 2 kebun. Kebun apa? Min a'nab. Apa a'nab? Anggur. Jamaknya inab. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, kenapa disebutkan secara khusus kebun itu adalah kebun anggur? Kata beliau, asyrafil asjar, kebun yang atau pohon yang paling bagus,
yang paling mulia, yang paling bernilai di masa itu dan sampai hari ini. Buahnya anggur. 6. Maka buah anggur menjadi lambang suatu buah yang mulia. Satu lagi yang nanti akan disebutkan, pohon yang mulia adalah an-nakhl, yaitu kurma, yaitu pohon kurma. Inab dan nakhl, anggur dan kurma min asyrafil asjar, adalah buah yang terbaik nilai kualitasnya maupun segalanya. Makanya disebut di dalam Al-Quran, nama buah tertentu itu tentunya di sana ada keistimewaan. 6. Jannatain, 2 kebun, min a'nab, dari buah atau kebun anggur. Wa hafafnahuma. Apa hafaf? Dan kami liputi. Wa hafafna, dan kami liputi, kami lingkari, huma, kedua kebun tadi, binakhlin, dengan pohon kurma. Ini kebun kurma yang sini, kebun anggur yang sini, ini kebun anggur yang sini. Kemudian dikelilinginya dengan pohon nakhl, kurma. Wa ja'alna, ketemu lagi dengan kata ja'alna, dan kami jadikan bainahuma, antara keduanya, antara kebun anggur yang satu dengan kebun anggur yang satu lagi, zar'a, ladang. Tengah-tengahnya ada ladangnya. Sebelah kiri kebun anggur, sebelah kanan kebun anggur, tengahnya ada ladang, kemudian dikelilingi dengan pohon kurma. Bisa terbayang? 6. Wadrib lahum, saya ulang sambil antum teliti telaah kata demi kata, masihkah ada yang belum paham? Diharapkan ketika kita nanti baca sampai ayat itu sudah mulai bisa difahami. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Berikutnya ayat ke-33. Kiltal jannataini. Apa artinya? Jannatain. Sudah berulang. Tadi sudah disebutkan apa jannatain. 2 kebun tadi. Maksudnya anggur. Kilta artinya keduanya. Kedua kebun itu atat ukulaha. Atat itu datang atau mendatangkan ukulaha, hasil buahnya. Yang ditafsirkan adalah buahnya yang sempurna. Sempurna, bagus, ya, kualitasnya dan segalanya. Sampai-sampai digambarkan seperti itu. Atat ukulaha, datang atau menghasilkan buahnya yang begitu sempurna. Walam tazlim minhu syai'a. Tazlim artinya sering kita tahu menzalimi. Namun di sini artinya mengurangi.
Karena ada lam sebelumnya jadilah tidak. Walam tadlim, dan tidak terkurangi minhu darinya syai'a sedikit pun. Nah, tidak terkurangi darinya sedikit pun. Artinya betul-betul sempurna. Dua kebun tadi, dan demikian pula hasilnya dari buah yang Allah Jalla wa'ala takdirkan untuk berbuah. Wafajjarna, dan kami alirkan khilalahuma, khilal, celah-celah pada keduanya, pada kedua kebun anggur tadi. Apa Allah alirkan? Nahara, sungai, air. Kami pancarkan dari celah-celah kedua kebun tadi, nahara, sungai yang mengalir. Artinya irigasinya bagus. Nah, terpasoki dengan air yang cukup. Nah, kita kembali ke ayat 33 sambil dicerna. Masih adakah yang belum faham? Kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Nah, berkata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, di sini Allah memberikan permisalan tentang kedua orang tadi. Yang satu asy-syakir li ni'matillah, yang bersyukur terhadap nikmatnya Allah, sedangkan yang satu al-kafir laha, yang kafir kepadanya, kepada kenikmatan Allah Jalla wa'ala. Dan telah muncul dari masing-masing keduanya berupa al-aqwal wal af'al, berupa ucapan-ucapan atau komentar-komentar, wal af'al, dan berupa sikap atau perbuatan masing-masingnya menanggapi terhadap kenikmatan yang Allah berikan, yang nanti akan tahu kita dengan ayat-ayat berikutnya. Dan apa yang terjadi dengan sebab itu, Allah berikan azab yang segera maupun yang akan datang, dengan tujuan agar mereka hamba-hamba Allah Jalla wa'ala bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kondisi atau keadaan keduanya, dan supaya mereka bisa mengambil nasihat, pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari kisah tersebut. Nah, berikutnya ayat ke-34. Namun sebelumnya kita baca dulu ayat ke-33. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Ayat ke-34, wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruh ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Kita baca, wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruh ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara.
masih melanjutkan mengkisahkan keduanya. Wa kana lahu, dan dia punya. Siapa yang punya tadi? Yang kafir. Lahu, dia punya, samarun, punya arti sesungguhnya adalah buah-buahan, tetapi di situ maksudnya harta yang banyak, harta yang berlipat. Selain kebun juga masih punya emas dan perak dan seluruh hasil-hasil kebun lainnya. Sampai-sampai dikatakan wa kana lahu samarun, dan dia yang kafir tadi Allah jadikan punya kekayaan yang besar. Faqala li sahibih, maka dia bilang kepada temannya, kepada kawannya, kepada sahibnya, wa huwa, dan dia yang kafir tadi, yuhawiruhu, mengajak bicara atau bercakap-cakap dengannya, dengan orang yang mukmin. Ana aktsaru minka, aku ini yang paling banyak darimu, mala, dari sisi harta. Dia bilang seperti itu. Wa a'azzu, dan aku ini orang yang paling kuat, nafaroh, pengikut. Nafaroh di situ maknanya adalah orang-orang, tetapi diartikan pengikut. Wa a'azzu nafaroh, dan aku ini mempunyai pengikut yang lebih kuat. Disebutkan dalam tafsir, pengikut yang dimaksud di situ ashirah, karib kerabat. Pengikut di situ adalah abid, hamba-hamba sahaya miliknya. Pengikut di situ adalah khadam, pelayan-pelayannya. Yang jelas dia memiliki orang-orang yang menjadi bawahannya untuk memenuhi kebutuhannya. Faqala li sahibih, dia bilang kepada saudaranya yang beriman, wa huwa yuhawiruh, dalam keadaan dia bercakap-cakap, berbincang dengannya, dan dia menyatakan, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, fahadha ghayah muntaha zinatad dunya fil harthi. Ini merupakan puncak terakhir perhiasan dunia dari sisi tanaman atau dari sisi perkebunan. Walihadza ightarra hadzal rajul bihima, maka dengan pemberian Allah Jalla wa Ala kenikmatan yang seperti itu membuat orang ini, si kafir ini tadi, tergoyahkan, terpedaya dengan keduanya, dengan dua kebun yang begitu makmur yang Allah sengaja berikan. Sehingga apa yang dilakukan, dia bergembira, dia suka hati, dia berbangga diri, wa nasiya akhiratah, dan dia lupa tentang nasib akhiratnya nanti. Oleh karenanya sampai dia menyatakan, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Dia jadikan kebanggaan, seakan-akan itu yang bisa membuat dia untuk bisa kekal dan tidak akan mendapatkan sedikit pun dari kerugian.
Selanjutnya ayat ke-35. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Fadhalu. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Naam. Wa dakhala jannatahu. Sudah kita bahas belum? Belum ya? Dan dia masuk kebunnya. Siapa yang masuk? Yang kafir. Dakhala, dan dia masuk jannatahu, kebunnya. Disebutkan dalam tafsir, orang kafir ini tadi memegang tangannya yang muslim, tangannya yang beriman, yatufu bihi fiha. Dia ajak keliling di kebun tersebut, wa yurihi asmaraha, dan sambil memperlihatkan buah-buahnya yang begitu segar, begitu bagus. Nah, bahasa sekarang dituntun, diajak, ta'al, nih tak tunjuki kebun saya. Syuf, lihatan. Buah-buahnya gini, ini. Demikian. Si kafir tadi menggandeng tangannya si mukmin, kemudian diajak masuk ke dalam kebunnya, diajak keliling dari ujung sampai ujung lagi. Nunjuki satu demi persatu kebunnya itu. Nah, demikian di dalam tafsir. Wa dakhala jannatahu, dan dia masuk kebunnya. Wa huwa zalimul li nafsihi, dan dia dalam keadaan zalim li nafsihi, menzalimi terhadap dirinya. Naam. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, kondisi orang ini tidak lepas dari dua perkara. La yakhlu min amrain. Kalau tidak yang pertama, ya yang kedua. Yang pertama, imma an yakuna aliman bihaqiqatil hal. Bisa jadi memang dia itu tahu dengan hakikat hal, hakikat keadaan. Dia memang tahu kondisi keadaan. Nah, sengaja dia tahu seperti itu, fayakunu kalamuhu hadza, maka ucapannya dia seperti itu kepada si mukmin ala wajhit tahakkum wal istihza, adalah dalam rangka olok-olok dan ejekan. Nah, biar tahu dia, tahu diri. Nih, punyaku seperti itu. Nah, kan setidaknya dengan bahasa seperti itu, walaupun diajak keliling mau ditunjuk itu tadi untuk memamerkan dan melecehkan saudaranya tadi. Ini kalau dia apa? Aliman bihaqiqatil hal. Kalau memang seperti itu, kata beliau, ziyadah kufrun ila kufrih. Semakin menambah kekufuran menuju kekufuran berikutnya. Sudah dia itu mengakui dari kenikmatan tadi dan tidak dinisbatkan kepada Allah, seakan-akan itu menurut hasil usahanya sendiri, kemudian menuju kekufuran berikutnya, dia melecehkan, mengejek terhadap
saudaranya. Nah, maka bisa mengantarkan kepada kufur nikmat. Wa imma an yakuna hadza dhannuhu fil haqiqah. Kemungkinan yang kedua bisa jadi ini persangkaannya terhadap hakikat yang sebenarnya. Kalau memang dia pada kondisi yang ini, kata beliau, min ajhalin nas. Dia orang yang paling jahil. Wa abkhasuhum hadzan minal aqli. Orang yang paling buruk dari persangkaan akalnya. Kenapa? Karena dia membandingkan antara pemberian dunia dan pemberian akhirat. Seakan-akan pemberian akhirat, balasan di akhirat itu bisa disebandingkan dengan pemberian dunia, walaupun membuat mata ini buta, gemerlapan, tertarik, lupa diri dan sebagainya. Seperti yang Allah kisahkan pada ayat tadi, Allah berikan kebun, kemakmuran, hasilnya dan sebagainya. Sampai dia sangka dengan kejahilannya bahwa apa yang diberikan dari dunia akan diberikan juga di akhirat nanti. Sampai dia menyangka bahwa kalau dia diberi di dunia, maka akan diberikan di akhirat juga. Bal al-ghalib, kata beliau. Bahkan justru adalah sebaliknya. Annallaha ta'ala yazwid dunya an awliya'i wa asfiya'i. Bahkan justru bertolak belakang dari kenyataannya. Yang sering kita saksikan, sungguh Allah Jalla wa'ala itu adalah menjauhkan dunia dari para walinya, orang-orang yang beriman. Allah beri sekedar secukupnya dalam bentuk kasih sayangnya Allah di eman-eman orang yang beriman ini. Kalau sedikit nanti ditambah diulurkan dari sisi dunianya, khawatir nanti imannya goyang. Tidak gampang seseorang kemudian bisa tegar menghadapi dunia. Dunia dengan segala maknanya, apakah materi ataupun yang lainnya. Maka kepada para walinya sering kita dapati dunia tadi secukupnya. Dan juga kepada asfiyaih, kepada hamba-hamba pilihannya. Itu yang sering terjadi. Sementara kepada kufar, kepada orang-orang yang memang kecenderungannya kepada dunia, seakan-akan dunia itu menjadi tujuan hidupnya, dunia tadi di hatinya dan bukan di tangannya, Allah ulur-ulur, sengaja Allah perlebar. Dia mendapatkan dunia, akhirnya kemudian dia lupa terhadap akhiratnya. Sementara kita harus ingat kepada satu ayat Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, apa yang Allah perintah? Bahkan Allah letakkan di awal ayat, wabtaghi, dan berharaplah fima ataqallahu darul akhirah, terhadap apa yang Allah berikan terhadap kampung akhirat. Artinya tujuan kita di dunia ini untuk akhirat terus. Perkataan ataupun perbuatan tujuannya akhirat. Kok akhirat terus? Ya memang tujuan kita kampung kita yang sesungguhnya di sana. Kita akan ke sana. Tidak akan bisa mengelak. Dan kita akan hidup selama-lamanya di sana. Nah, kita jawab seperti itu. Antum ini sedikit-sedikit akhirat. Sedikit-sedikit akhirat. Kan perlu dunia itu. Iya perlu. Nah, makanya Allah sebut, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupakan terhadap nasibmu di dunia. Di dunia perlu hidup, perlu nafkah, perlu makan, perlu minum. Tapi cari cara yang halal. Jauhkan dari yang haram, jauhkan dari syubhat.
Allah sudah cukupkan rizki bagi kalian selama di dunia. Maka untuk itu, kita cari dunia. Tapi prioritas prosentasenya akhirat dibandingkan dunia lebih besar akhirat. Kenapa? Karena kita nanti akan ke sana dan hidup kita sesungguhnya adalah di sana. Sedangkan dunia sebagai tempat kita untuk melintas, untuk kita beramal, mempersiapkan di kampung yang kekal abadi. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Maka dari dua perkara tadi yang tampak, annahu ya'lam haqiqatal hal. Dia itu memang tahu tentang hakikat kondisi. Bukan tidak tahu, tapi dia tahu. Makanya dikatakan wa huwa zalimul li nafsi. Dia menzalimi terhadap dirinya. Qala, maka dia bilang, ma adzunnu. Aku tidak mengira, aku tidak sangka, antabida akan hancur, akan binasa, hadhihi, kenikmatan yang saya dapatkan ini, abadan, selama-lamanya. Apa dia bilang? Ma'adunnu, aku tidak terbetik, tidak terfikirkan sedikit pun, antabida, untuk lenyapnya, binasanya, hadhihi, nikmat yang saya dapatkan ini, abadah, selama-lamanya. Padahal tidak ada sesuatu yang di dunia ini kekal abadi. Selanjutnya ayat ke-36. Setelah dia mengatakan seperti itu, dia bilang lagi, wa ma adzunnus sa'ata qa'imatan. Dan aku juga tidak menyangka bahwa as-sa'ah, hari kiamat itu, qa'imatan, akan tegak, akan terjadi. Berarti mengingkari yaumul qiyamah. Wala irrudittu ila rabbi, dan jika aku dikembalikan kepada Rabbku, la ajidanna khairan, betul-betul aku akan mendapatkan khairan, yang lebih baik, minha, darinya, munqalaba, sebagai tempat kembali. Jadi dia mau nganggap enak di dunia, dapat kenikmatan kebun dan sebagainya tadi, dan seandainya dia dipulangkan kepada Rabbnya, kepada Allah, maka dia bilang, saya betul-betul akan dapatkan yang lebih baik dari ini semua. Sebagian ada yang menyebutkan minhuma, la ajidanna khairan minhuma. Di situ apa? Minha, darinya. Dikatakan minhuma, kembali kepada dua kebun. Betul-betul aku akan dapatkan lebih baik dari kedua kebun tadi, munqalaba, sebagai tempat kembali. Sampai di sini yang bisa kita bahas, sampai ayat ke-36. Harapannya antum bisa memahami dengan baik, mencerna ayat-ayatnya, dan bisa mengambil pelajaran darinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.